Ini adalah kisah perjalanan sebuah AirTag. Beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan ke Jogja, sempet ketemu sama Bang Alfa Jonathan dan udah ngobrol berjam-jam gitu ya, asik banget. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Jadi selama beberapa hari di Jogja kemarin, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang asik bre, yang melibatkan sebuah AirTag. Buat yang belum kenal AirTag, jadi AirTag ini awalnya adalah device-nya Apple AirTag, yang fungsinya adalah sebagai GPS. GPS kecil seukuran koin, jadi bisa dimasukin kantong, bisa dimasukin dompet, bisa dimasukin tas, dan ditaruh dimanapun yang kamu mau. Nah, kalau di pasaran sana sebenarnya namanya bukan AirTag, karena ada banyak banget jenisnya, ada banyak banget mereknya yang umumnya dikasih label device tracker. Nah, yang saya pakai kebetulan bukan AirTag-nya Apple, tapi justru yang jauh lebih limited edition, bre. Secara fungsi sama, secara ukuran juga kurang lebih sama, dan sistem kerjanya juga pasti sama. Dimana di device kecil ini ada GPS-nya di dalam dan dia hanya ditenagai oleh baterai kancing, seperti baterai yang dipasang di motherboard gitu ya. Kalau menurut speknya Apple, dia bisa bertahan sampai 1 tahun. Gimana ceritanya? GPS sekecil itu dengan baterai yang juga kecil bisa bertahan 1 tahun. Sedangkan kalau kita pakai HP, GPS-nya HP itu begitu aktif, iya nggak berapa lama udah habis baterai HP-nya gitu kan. Sekaligus, seberapa akurat alat itu? Ceritanya di Jogja kemarin, saya nonton sebuah event olahraga di GOR UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dimana eventnya adalah event nasional, jadi kontingen yang hadir dari seluruh Indonesia. Jadi stadionnya penuh banget, nggak tahu berapa ribu atau berapa puluh ribu orang yang ada di sana. Acaranya 3 hari full dari siang sampai malam. Saya ke sana bareng sama anak saya, dan singkat cerita, anak saya kehilangan dompet. Nah, kebetulan di dalam dompetnya saya kasih si AirTag ini, bre. Dan saat dia lapor kalau dompetnya hilang, agak campur aduk perasaan antara saya pengen ngamuk, kok bisa kamu seceroboh itu, dan perasaan yang lainnya adalah, wah kebetulan nih ada AirTag-nya dan ini adalah momen untuk saya buktiin apakah AirTag-nya beneran berguna atau enggak. Dan perasaan kedua inilah yang menang, sampai akhirnya nantinya saya langsung berusaha gimana caranya bisa nemuin dompet yang hilang. Tapi tantangannya berat banget. Yang pertama, saya nggak tahu seberapa akurat alat itu tadi. Apakah akurasinya 5 meter atau 50 meter? Soalnya kalau akurasinya 50 meter dan dia ada di stadion yang isinya ada puluhan ribu orang, bakal percuma, nggak akan bisa ketemu. Yang kedua, seandainya pun dia akurat, nggak gampang juga nemuinnya. Karena let's say dia akurasi 5 meter, jadi dalam radius 5 meter udah pasti barangnya ada di situ. Ternyata stadionnya ada beberapa tingkat, bre, dimana di setiap tingkatnya full orang. Jadi setiap saya di satu level, 5 meter di sekeliling saya itu orangnya ada banyak sekali. Nah, yang ketiga, AirTag-nya memang bisa dibunyiin lewat HP. Jadi begitu dinyalain, kalau kita berdekatan dengan AirTag-nya dia bisa bunyi. Tapi kalau kejauhan nggak mau bunyi nih. Nah, seandainya pun bisa bunyi, yang artinya barangnya ada dekat dengan saya, kalau AirTag-nya di kantong, nggak akan ada yang denger. Dan dengan tadi radius 5 meter ada puluhan orang di sekitar saya, nggak akan mungkin ketemu juga. Terus harus gimana coba? Di hari pertama dompetnya hilang, saya langsung cek di HP. Lokasinya masih tetap ada di dalam stadion, udah pasti karena baru aja hilang gitu ya. Tapi tadi dengan beberapa tantangan, saya udah keliling stadion berkali-kali, saya coba nyalain, ternyata nggak berhasil. Notifikasi yang muncul adalah AirTag-nya kejauhan. Saya harus jalan lagi untuk cari lokasi yang lebih dekat dengan AirTag-nya. Udah saya coba puluhan kali dan masih nggak berhasil juga. Nah, di sini saya baru tahu bahwa ternyata si AirTag ini ngeping location-nya tidak setiap detik. Jadi lokasi yang ditunjukin itu nggak live. Beda sama HP. Kalau di HP kita jalan gitu ya, akan ikutan jalan tuh titiknya. Tapi kalau pakai AirTag ini enggak, bre. Jadi waktu saya cek di aplikasi, tertulis kadang-kadang lokasi saat ini, kadang-kadang lokasi 10 menit lalu, 30 menit lalu, sampai sekitar 45 menitan yang lalu. Jadi kemungkinan si AirTag ini dia akan ngeping location setiap 30 sampai 45 menit. Artinya location yang kita baca tidak live. Dan sepertinya inilah yang membuat daya tahan baterainya bisa bertahan sampai 1 tahun. Desain simple tapi powerful. Asus TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16 GB. VRAM-nya yang gede membuat experience gaming dan productivity kamu bebas hambatan. Durability juga terjamin berkat metal exoskeleton dan military grade kapasitor. Ditambah temperatur yang juga terjaga adem berkat axial tech fan yang meningkatkan airflow hingga 24% lebih banyak, termasuk dual ball fan bearingnya yang 2 kali lipat lebih awet. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, di saat saya nyari tadi, saya bunyiin nggak berhasil-berhasil, tapi lokasinya dia pindah-pindah. Yang berarti di saat dompetnya hilang,
ada yang nemuin nih dan dibawa keliling stadion. Akhirnya ya udahlah, dalam kondisi seperti ini nggak mungkin bisa ketemu, jadi akhirnya pencarian saya hentikan sementara. Nah, malamnya saat acara udah selesai dan semua orang yang parkir udah pergi, saya balik lagi tuh ke stadionnya, saya cek lagi di aplikasi. Ternyata AirTag-nya masih ada di dalam stadion. Kali ini dia masih keliling pindah-pindah, cuma bedanya di malam hari ini yang tersisa hanya petugas kebersihan dan juga beberapa panitia. Dan di sini udah ada deduction, bre. Yang pertama, bisa jadi dompetnya beserta AirTag ini ditemuin sama entah panitia, entah petugas keamanan, dan mereka saat itu masih ada di area stadion. Tapi yang kedua adalah opsi yang lebih berat lagi. Gimana kalau si AirTag dan dompetnya itu masuk ke dalam kantong sampah? Soalnya di saat malam itu semua sampah udah banyak yang dirapiin gitu ya di dalam plastik-plastik, dan dia dibawa keliling stadion. Jadi ada kemungkinan AirTag-nya di dalam kantong sampah. Dan kalau itu yang terjadi, berarti dalam waktu nggak lama kemudian harusnya lokasinya akan berubah, pindah keluar stadion, dan udah nggak akan mungkin bisa saya temuin lagi. Tinggal berharap nih mana yang akan terjadi. Malam itu saya coba keliling stadion sambil nyoba nyalain suaranya, tapi ternyata notifikasinya masih sama, terlalu jauh dari AirTag-nya. Jadi akhirnya gagal. Tinggal ada opsi ketiga. Seandainya AirTag-nya nanti setelah dia keliling tuh malam-malam di stadion dan dia berakhir tetap berada di stadion, gak berubah, ini adalah harapan terakhir saya, bahwa berarti dia memang ditemuin sama panitia atau petugas keamanan, terus barangnya disimpan di stadion. Dan ini kemungkinan ketemunya bakal lebih gede lagi. Tapi malam itu akhirnya saya akhiri pencariannya. Nah, malam-malam di hotel setiap kali saya kebangun, saya coba cek di HP, ternyata bener lokasi AirTag-nya masih ada di dalam stadion. Setiap kebangun saya cek lagi, sampai pagi saya cek, lokasinya masih tetap di dalam stadion. Dan bedanya kali ini dia udah diem, bre, udah nggak keliling. Berarti harapan saya akan opsi ketiga sepertinya tercapai, bahwa dompet dan AirTag-nya disimpan di satu ruangan di GOR UNY. Akhirnya agak siangan saya datang ke stadionnya lagi, terus saya cek lagi di lokasinya, ternyata titiknya masih sama. Saya datengin ke titik itu, ada beberapa lantai itu, saya coba satu-satu, ternyata kemungkinan dia ada di lantai paling bawah, di mana itu adalah ruangan panitia. Saya coba deketin ruangan panitianya dan saya nyalain, ternyata berhasil, bre. Dia nyala, yang berarti lokasi AirTag-nya udah deket sama saya. Akhirnya tanpa ragu-ragu saya ketok pintu ruang panitianya tadi, dan ternyata bener, bre, dompet dan AirTag-nya ketemu dong. Dan itulah perjalanan singkat sebuah AirTag, device kecil yang kalau dibilang harganya murah ya nggak murah, tapi kalau dibilang mahal dibandingin kamu beli GPS beneran, dia murah banget hitungannya. Dan di sini saya sudah membuktikan sendiri bahwa dia sangat bermanfaat. Kamu mau taruh di dompet, mau taruh di tas, seandainya hilang, ada kemungkinan bisa ditemuin lagi. Nah, yang paling asik nih adalah kalau kamu taruh di kendaraan. Jadi untuk motor dan juga mobil itu ada GPS khusus buat mereka yang bisa dipantau live gitu ya. Tapi kalau kita bicara kasus kehilangan motor atau mobil, para pencuri ini udah paham bahwa di dalam kendaraan itu kemungkinan besarnya ada GPS. Dan tidak jarang GPS yang ada di dalam kendaraan itu begitu dicuri langsung dilepas dan dibuang. Akhirnya nggak bisa ketemu kendaraannya karena GPS-nya udah terpisah dari kendaraannya. Nah, kalau kamu pakai device sekecil ini akan sangat membantu. Bisa diumpetin dimanapun, nggak akan ada orang yang tahu. Jadi akhirnya nantinya kalau sampai terjadi kehilangan dan GPS utamanya dilepas, kamu masih bisa nge-track pakai AirTag tadi. Minusnya cuma satu tadi, update-nya nggak live tiap detik. Tapi plusnya daya tahan baterainya bisa sampai 1 tahun. Jadi kalau memang kira-kira kamu adalah orang yang bakal butuh device seperti itu, cari aja online, banyak yang jual. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.